Jumpa kembali di channel Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Mako Poresta Surakarta telah resmi beroperasi. Pada kesempatan kali ini, di video yang saat ini sedang Anda tonton, saya tidak membahas tentang permasalahan hutang kartu kredit, tapi saya menepati janji untuk memberikan sebuah wacana, sebuah edukasi, sekaligus memberikan informasi yang saya sangat bangga sebagai masyarakat Surakarta atau Solo, bahwa kantor Poresta Surakarta yang tadinya di daerah Manahan di Jalan Adi Sucipto ternyata pertanggal 18 Februari 2022 telah resmi pindah ke Jalan Gendengan atau di seputar Slamet Riyadi yang dulu merupakan kantor Satlantas Poresta Solo. Dan acara tersebut telah diresmikan oleh Bapak Kapolri, Bapak Listio, di tanggal 18 Februari 2022. Itu informasi yang saya dapat ketika saya berkesempatan untuk datang ke Mako Poresta pada tanggal 24 Februari 2022. Tidak lain tidak bukan, tujuan saya untuk datang ke Mako Poresta Surakarta adalah untuk memonitor apa yang telah saya lakukan di tanggal 7 Februari 2022. Saya telah memutuskan untuk akhirnya membuat sebuah laporan kepolisian terhadap seorang yang saya anggap atau bisa diduga telah melakukan sebuah tindak pidana. Dan ini sudah saya upload di video-video saya sebelumnya. Laporan pertanggal 7 Februari, dan ketika saya ke sana itu tidak lain tidak bukan adalah saya tidak tahu kalau ternyata ada hajatan besar yang telah dilakukan oleh Poresta Surakarta pindah kantor, sehingga saya merasa menanti-nanti untuk proses selanjutnya setelah saya membuat laporan, dan saya sudah juga menyertakan lengkap sekali di laporan tersebut. Jadi tidak semata-mata melapor, tapi saya juga sudah menyertakan satu bendel kronologis perkara, dan juga di kronologis perkara tersebut kan saya menceritakan atas sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap saya, dan juga sudah saya sertai dengan satu bendel penunjang dari kronologis perkara atau bukti-bukti yang ada. Dan ketika saya ke Mako Poresta Surakarta, proses perpindahan dari kantor lama menuju ke kantor baru tersebut belum sempurna. Jadi masih personelnya belum lengkap, masih ada yang sebagian di kantor Poresta Surakarta yang lama di Manahan, penyidik-penyidiknya, tapi sebagian juga sudah ada yang berada di Mako Poresta Surakarta di
di bangunan yang baru. Dan ketika saya datang di sana sekitar pukul 8.30 pagi, saya menanti di counter piket reskrim, bagian piket reskrim. Dan setelah saya menanti beberapa lama, akhirnya saya ditemui oleh seorang polisi bernama Pak Setiono, dan dengan sangat ramah, dengan sangat luar biasa pelayanan beliau, laporan polisi yang telah saya buat difoto oleh beliau, dan beliau mengatakan bahwa daripada Pak Hani ini menanti lama, mending Pak Hani pulang dulu, dan nanti akan segera saya follow up untuk saya carikan data siapa yang menangani kasus laporan polisi yang telah Pak Hani buat. Dan di siang harinya itu beliau, Pak Setiono, memberikan informasi melalui WhatsApp, melalui chat, bahwa laporan kepolisian yang telah saya buat ini telah ditangani oleh unit 5, penyidikan unit 5, dan saya senantiasa menanti progresnya agar supaya semuanya cepat tuntas, sehingga proses hukum segera bergulir, pem-BAP-an terhadap saya ataupun sebagai pem-BAP-an berita acara pemeriksaan terhadap saya sebagai pelapor segera dilakukan. Juga saya menantikan pem-BAP-an orang yang saya laporkan terlapor, karena ini kaitannya adalah institusi pajak. Dan saya bahkan sudah menerima surat dari institusi pajak. Jadi sangat luar biasa sekarang pemerintah kita ini telah terjadi reformasi yang luar biasa. Saya datang di kantor pajak KPP Pratama itu tanggal 2 Februari, dan saya pertanggal 17 Februari sudah diberikan atau dikirimi surat-surat terkait dengan apa yang telah saya konsultasikan di kantor KPP Pratama menyangkut dengan kasus adanya sebuah dugaan tindak pidana penipuan. Dan jika nanti akan dikembangkan dalam penyidikan ini, bisa mengarah ke 2 pasal. Yang satunya adalah tindak dugaan pemalsuan, entah itu tanda tangan ataupun data. Tapi khusus yang amplop saya akan tempel nanti di akhir video, agar supaya masyarakat umum ini tahu bahwa kita ini sebagai rakyat harus melakukan semua kewajiban, dan jika ada kendala itu jangan segan-segan untuk minta advis. Dan sekaligus saya memberikan sebuah himbauan. Video yang Anda tonton ini kita sudah berada di tanggal 7 Maret. Artinya akhir Maret nanti, per tanggal 31 Maret, kita jika mana sudah menjadi wajib pajak, sudah punya atau sudah mengajukan NPWP, himbauan saya untuk tidak pernah melupakan kewajiban. Yang pertama kali adalah pembuatan laporan SPT tahunan.
Jadi jika Anda ini tidak mempunyai sebuah kemampuan cara atau bagaimana cara mengisinya, sekarang ini Anda tidak perlu merasa gentar ataupun khawatir, atau di mindset Anda sudah terbelenggu betapa rumitnya proses tersebut. Karena saya sudah ke kantor pajak tanggal 2 Februari dan luar biasa sekali, saya pertama kali disambut oleh help desk, dan ini semua nanti akan saya tempel cara-caranya. Saya dibantu oleh help desk atau boleh dikatakan customer service. Kemudian setelah saya menceritakan serangkaian kronologis perkara yang saya alami, saya diarahkan ke sebuah loket di mana ditangani oleh advisor yang telah bertugas atau sedang piket ketika saya datang, dan semuanya sudah dibuka data-data yang ada sama saya tidak mempunyai sebuah kemampuan atau edukasi untuk cara-cara untuk pengisian apa yang telah terjadi, perubahan data, semuanya sudah diberikan arahan, diberikan sebuah penjelasan dan langsung ditindaklanjuti, dan ini sudah keluar. Surat itu sudah saya terima, tapi surat ini tidak akan saya tempel karena ini adalah sebagai sebuah bukti nantinya. Ini adalah salah satu bukti otentik untuk bisa mempertegas adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh orang yang sedang saya laporkan, sehingga untuk suratnya saya tidak bisa tempel, karena kalau ini saya tempel dan kebetulan orang yang saya laporkan itu melihat, nanti tidak dia tahu bocorannya. Jadi yang saya tempel cuma sebatas amplopnya. Dan saya ketika sudah ketemu dengan Pak Setiono itu juga sudah mempertanyakan karena sekarang ini semenjak Kapolri yang baru, Bapak Listio Sigit Prabowo MSI, itu telah mengeluarkan sebuah terobosan yang baru. Apalagi ini saat ini sedang masa-masa pandemik, beliau Pak Kapolri telah mengeluarkan sebuah terobosan baru untuk memonitor SP2HP. SP2HP itu singkatan dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan via online. Jadi kalau misalkan saya berikan sebuah informasi, ketika kita tuh mengirim paket online atau mungkin kita sedang berbelanja online, itu kita bisa melalui sebuah platform tersebut untuk men-track jika kita yang kirim barang, ini statusnya barang kita ini sudah sampai mana. Jadi ada step by step, kita kirim, kemudian dalam proses, misalkan kita kirim ke Jakarta, sudah sampai Jakarta, misalkan sudah sampai di kota Jakarta, sampai ke penerima, semua ada tracknya. Juga tidak beda ketika kita membeli barang. Ketika kita sudah membeli barang, ada status telah diproses oleh penjual, barang sudah dalam proses pengiriman,
Misalkan kita beli barang dari Jakarta, barang sudah masuk dalam proses pengiriman di Jakarta, on the way ke Solo, barang sudah sampai Solo dan on the way ke rumah kita. Dan ini terobosan ini telah dilakukan oleh Kapolri kita, beliau Pak Listio Sigit Prabowo MSI. Dan ketika saya track dengan melalui sp2hp.bareskrim.polri.go.id, ketika saya masukkan ke nomor laporan polisi yang telah saya diberikan oleh Pak Polisi ketika saya melapor, itu data tersebut belum masuk, sehingga saya masih menanti. Dan minggu ini, kan ini tanggal 7 Maret 2022, berarti sudah 1 bulan persis saya membuat laporan. Dan rencananya dalam minggu ini saya pasti akan berkunjung kembali ke Mako Polresta Surakarta untuk senantiasa mempertanyakan kasus atau laporan polisi yang telah saya buat, agar supaya semuanya terang benderang, proses ini bisa berjalan dengan cepat, dan sampai akhirnya ada peningkatan status dari terlapor segera menjadi ada peningkatan status. Karena ini, saya ulangi lagi, ini terkait dengan instansi pemerintah yang vital, kantor pajak. Jadi itulah wacana, itulah edukasi sekaligus informasi yang saya sampaikan kepada seluruh penonton channel YouTube Omah Solusi Indonesia. Dan saya berjanji akan senantiasa memberikan share step by step ketika kita mau tidak mau, suka tidak suka, telah membuat atau melaporkan seseorang atas sebuah tindak pidana yang telah dilakukan. Karena pelaporan polisi ini bukanlah sebuah tindakan arogan, karena sebelum melaporkan saya sudah mensomasi untuk ayo kita bicarakan secara kekeluargaan, sehingga kasus ini tidak perlu bergulir ke ranah hukum. Tapi orang yang saya duga melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan ini tidak menyambut ajaan saya untuk menyelesaikan kekeluargaan secara baik dan benar, tapi malah mengancam saya malah mau dilaporkan tentang permasalahan pajak. Dan saya sudah ke kantor pajak, sudah melihat data yang otentik, terang benderang, sehingga kasus ini rasanya tidak terlalu sukar untuk segera masuk ke atau dipastikan pasti ini P21. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua senantiasa dalam kondisi sehat, penuh dengan berkat, dan hidup senantiasa penuh sukacita. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.